kondisi keuangan kita tuh punya istilahnya punya kekuatan sampai di mana. Punya kekuatan sampai di mana ini kondisi titik sekarang. Kita punya cash seberapa, itu kira-kira bisa dipakai buat nafas sampai berapa lama. Itu sebenarnya harus dilakukan ketika pas PSBB. Kalau dulu nggak dilakukan, sekarang pas PPKM baru bisa melakukan assessment itu, monggo dilakukan. Oke, welcome back di Motion Cuan, cari untung bareng teman. Gimana strategi bertahan di pandemi yang gak udah-udah, bareng sama Roni Syaputra, CFO Maka Group yang ini gue sangat bangga untuk menyebutkannya di PPKM yang udah ke tahun kedua ini. Guys, they're survive. Dan kita doain semoga mereka survive terus ya. Karena kita masih belum ngebaca nih kapan beresnya. Iya bener banget, aduh. Mules pas kalau mikirin itu mules. Iya benar. Tapi meskipun kita harus bersyukur ya di titiknya sekarang. Benar. Nah tadi lanjut nih, tadi baru yang kedua. Ya. Yang kedua ngomongin struktur biaya, kita harus paham banget. Nah yang ketiganya itu relate sama si struktur biaya. Kita ngelihat kayak kondisi keuangan kita tuh punya istilahnya punya kekuatan sampai di mana. Punya kekuatan sampai di mana ini kondisi titik sekarang. Kita punya cash seberapa, itu kira-kira bisa dipakai buat nafas sampai berapa lama. Itu sebenarnya harus dilakukan ketika pas PSBB. Kalau dulu nggak dilakukan, sekarang pas PPKM baru bisa melakukan assessment itu, monggo dilakukan. Jadi di titik sekarang teman-teman punya duit berapa gampangnya gitu ya di usahanya. Ya. Habis dari situ dinilai kekuatannya bisa sampai kapan? Sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Nah, dalam menilai kekuatannya bisa sampai kapan, teman-teman harus melakukan kayak simulasi skenario atau kalau kita biasanya nyebutnya financial modeling. Itu maksudnya apa? Sesimpel duit yang sekarang sekian 1 juta misalnya. Nah, habis dari situ bikin di otak-atik. Kita asumsiin bulan depan revenue-nya turun 50%. Asumsinya yang 50% turun karena kapasitasnya dibatasi 50%. Atau bulan depan turun 80% karena bulan depan PPKM. Jadi cuma take away only. Atau bikin juga skenario yang bahkan lebih parah, which is itu turun 100% karena total lockdown misalnya gitu. Nah dari skenario itu, teman-teman tinggal bikin kayak semacam perhitungan sederhana aja. Okay. Duit sekarang ditambah potensi pendapatan yang masuk, which is itu 50% atau 20% atau 0% itu. Dikurangi biaya yang akan terjadi, makanya perlu melihat struktur biaya ya. Nah habis dari situ kan pasti kegerus tuh ya duitnya. Nah kegerusnya itu di titik mana atau di bulan mana menjadi negatif atau cash flow negatif. Nah di situ adalah titik, itu adalah titik di mana teman-teman harus punya aksi lain. Misalnya aksi lain itu entah itu melakukan ancang-ancang untuk melakukan pinjaman, itu bisa tuh dari sisi cash flow ya. Atau mencari channel-channel lain supaya turun 80% itu nggak kejadian. Karena kita tahu kalau turun 80% beneran kejadian, 2 bulan lagi duitnya habis gitu. Nah itu adalah hal yang paling perlu dilakukan, which is itu melakukan perencanaan keuangan. Dengan skenario yang banyak tapinya, nggak cuma satu skenario yang banyak itu tadi, sales turun 50% gimana, sales turun 80% gimana, sales turun 100% gimana gitu. Nah dari situ harapannya teman-teman udah bisa istilahnya membuat risk mitigation planning gitu. Jadi kalau ini turunnya jadi begini harus melakukan ini. Kalau turunnya sampai 80% dan itu 2 bulan berturut-turut, di bulan ketiga mau nggak mau harus di-cut gajinya jadi 50%. Itu adalah titik-titik yang harus teman-teman bisa ketahui ketika istilahnya memformulasikan keadaan masa depan gitu. Kejadian atau nggak kejadian itu kita nggak ada yang tahu, kita cuma bisa berusaha di titik. Tapi setidaknya perencanaan itu membantu teman-teman untuk membuat alternatif pilihan gitu. Sampai memang mungkin alternatif terburuknya adalah ya udah melakukan penghentian usaha. Itu adalah salah satu strategi juga karena udah nggak bisa lagi ditolong misalnya gitu. Iya, daripada menimbulkan another problem ya. Betul. Jadi kita juga perlu istilahnya kalau saya ya perlu memberikan apresiasi juga bagi pengusaha-pengusaha yang mau nggak mau akhirnya harus menutup itu karena pasti itu udah dihitung dan itu juga bukan keinginan mereka meskipun mereka jadinya harus meng-cut, kita tahu sisi karyawannya pasti sedih, tapi pengusahanya itu juga pasti sedih banget gitu kehilangan usahanya dan tidak dapat memperjuangkan karyawannya mereka gitu. Jadi itu semua harus
harus dikonsider mau teman-teman yang dengerin adalah karyawan atau teman-teman yang dengerin adalah pengusaha, kerja di kantor segala macam, itu semua harus istilahnya harus kita pegang bersama gitu. Terakhir tambahan dikit doang, which is itu kita benar-benar bisa mengalokasikan pengeluaran. Kan tadi udah nih dibikin planningnya udah tahu ya, terus kita bisa mengalokasikan pengeluaran kas yang kita miliki itu seproduktif mungkin. Itu sih yang paling penting, poin keempat yang paling penting, mengeluarkan spending kita tuh sebisa mungkin untuk hal yang produktif gitu. Makanya jadinya kalau saya bilangnya mau nggak mau kurangin capex itu apa, beli aset, beli mesin gitu, investasi itu tuh ditahan dulu, mendingan buat beli misalnya pivoting strategi bisnis, misalnya beli bahan baku lain yang lebih laku di pasaran misalnya gitu. Itu kan jauh lebih produktif tuh. Keluarin duit buat beli persediaan yang lebih laku. Ada pivoting yang ke bisnis antigen misalnya gitu ya, ada ya kayak gitu. Itu adalah salah satu cara untuk sekarang kita punya cash flow, gimana caranya cash yang kita miliki sekarang itu di-spend ke sesuatu yang sangat produktif dan bisa mendatangkan revenue lebih cepat. Itu sih 4 poin itu. Yes, tuh itu benar-benar bekal banget tuh ya. Tapi memang menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha tuh butuh mental baja dan juga hati karet ya. Jantung kayak mau copot, tarik lagi, kayak mau copot, tarik lagi. Ya kan? Bener banget. Ini mungkin this is gonna be our last question, dan ini kayaknya pamungkas banget. Gue nggak tahu sih lo mungkin nggak boleh sharing ya, tapi mungkin secara ini aja sih, secara garis besar aja, atau kira-kira bakal kayak gimana lah gitu ya. Jadi gini, amit-amit nih, ya Allah jangan sampai sih knock on wood, gue udah gak ngerti lagi deh mau ngomong apa ya. Tapi kalau sampai PPKM ini kelar, tapi terus ada tahun depan ada lagi cuy, PPKM extension. PPKM extension atau the return of PPKM gitu kan. Karena tuh virus mutasi mulu, dia udah kayak mutan ya kan. Nah jadi mungkin ada tameng atau ancang-ancang manuvernya bakal kayak gimana sih gitu. Oke, kita amit-amit dulu kali ya bareng-bareng ya. Udah banget udah banget ya. Parah asli. Bener. Oke, sebenarnya yang saya bisa pastikan ya, nggak cuma saya yang di sini jadi istilahnya jadi narasumbernya, siapapun narasumbernya pasti setuju bahwa kalau sampai itu diperpanjang berkepanjangan lagi, ya kita udah nggak punya uang untuk lebih istilahnya mendanai ini gitu. Ya. Amunisi yang kita punya habis lah ya. Habis sebenarnya dari sisi keuangan, meskipun dari sisi strategi bisnis itu kita terus nggak mau menyerah lah, pivoting segala macam. Tapi kalau dari saya pribadi, dari sisi CFO istilahnya memperkuat benteng pertahanan dari sisi keuangan, memang saya tarik lagi yang tadi ngomongin cash flow planningnya benar-benar dijaga. Jadi saya menerapkan namanya cash reserve. Cash reserve itu semacam duit di bank, minimum itu ada segini, itu tuh harus dijaga terus. Nah ketika itu di bawah dari minimum duit yang harus kita miliki, itu tuh udah menjadi warning, udah jadi red flag buat nyari alternatif lain. Nyari alternatif lain itu salah satu yang memang belum kita eksplor, puji Tuhan sampai sekarang belum kita eksplor, adalah harus minjem untuk mendanai operasional gitu. Jadi tapi mau nggak mau ketika itu udah terjadi setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu krisis ini, mau nggak mau itu harus diambil juga gitu, yaitu cari pinjaman misalnya. Karena kita belum mau menyerah ya gitu. Harapannya ya itu sih. Jadi tameng yang kita siapkan adalah yang kemarin, strategi kemarin yang kita udah lalui, kita udah punya pengalaman, itu diperkuat lagi. Terus yang kedua, terus istilahnya terus bisa di maintain dari sisi cash flow planningnya itu. Kalau kalian dari sisi keuangannya ya, untuk bisa memberikan sinyal-sinyal ini udah sinyal merah gitu. Ini udah nggak benar, ini udah nggak bagus. Nah itu terus di maintain. Sebenarnya nggak cuma pas PPKM sih, nggak cuma pas COVID sih. Ketika kalian udah keluar, ketika kita udah berhasil keluar pun, kita harus melakukan istilahnya manajemen resiko terus di maintain terus-terusan, karena kita nggak tahu di depan ada apa lagi gitu kan. Dan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua gitu, bahwa kita harus menerapkan suatu risk assessment dan risk management yang sangat baik bagi perusahaan. Biasa memang gitu. Ya tantangannya. Tapi
I believe that setelah gue yakin dan percaya setelah ini berlalu gitu udah mulai better, pasti kalian udah bener-bener fondasinya tuh kuat banget ya, karena yang kayak gini aja udah dilewatin men. Kayaknya yang lain semoga. bakal kecil lah gitu. Tapi memang kalau jasa kan selalu ada aja masalahnya kan. Tapi ini tuh luar biasa sih. Tapi gue doain pokoknya Maka sukses terus ya. Amin, kan? amin. Dan menjadi berkat buat karyawan-karyawan Maka gitu ya, dan juga menjadi berkat buat orang-orang perpanjangan tangan rezeki dari Tuhan lah. Itu sih kalau menurut gue sekarang kayaknya bikin bisnis tuh apalagi ya kalau bukan ngelihat orang tuh masih bisa, aduh seneng ya karyawan gue masih bisa kerja, ya nggak sih? Pasti lo priceless kan? Bener banget. Udah nggak lagi mikirin harus profit sekian segala macam gitu. Yang penting gaji deh gitu. Yang penting gaji udah. Soalnya mereka juga pasti kan kayak udah capek gitu ya. Karyawan kita juga udah capek masalah ngadepin PSBB atau PPKM yang berjilid-jilid. Belum ada keluarganya mungkin yang udah kena COVID bahkan mungkin sampai kehilangan kayak gitu-gitu tuh itu harus di-maintain banget.